Selamat datang kembali di Aero Entertainment. Selamat datang kembali di Crypto Series part yang kelima. Di Crypto Series part yang kelima hari ini, kita akan kembali mereview satu koin yang kita bisa katakan koin micin, di mana saya yakin bahwa banyak sekali teman-teman lebih memilih koin micin daripada koin-koin yang besar yang punya fundamental bagus. Tetapi ada salah satu koin yang menjadi menarik ya. Jadi secara pribadi saya melihat koin ini begitu menarik, di mana awal saya tidak begitu suka dengan koin ini karena websitenya jelek sekali. Namun foundernya begitu luar biasa bersama timnya, akhirnya bisa membuat website sebagus ini. Kalau teman-teman lihat website sebelumnya, saya yakin bahwa tidak ada yang mau membeli koinnya. Tetapi ketika melihat websitenya seperti ini, maka saya langsung berubah pikiran, langsung saya juga membeli. Tetapi sekali lagi, apapun yang ada dalam video ini bukan sebuah financial advice dan juga bukan sebuah ajakan untuk membeli atau menahan sebuah koin atau token. Di sini hanya sebatas kita mereview salah satu koin yang mungkin menjadi menarik menurut versi saya pribadi yang bisa saya bagikan buat teman-teman juga. Dan koin itu adalah NFT Art Finance. Di mana NFT Art Finance dari namanya saja kita sudah bisa menebak bahwa dia projectnya adalah ke non-fungible token ya, NFT, tapi dia juga bergerak di art. Jadi music and art itu dia juga bergerak di sana, tapi tambah finance. Jadi menambah dengan kekuatan dari keuangan. Di websitenya di sini kita bisa melihat sendiri ya, betapa luar biasanya websitenya. Mulai kita bahas dari mulai logonya. Itu simple sekali, dari logonya cuman NFT Art Finance, tetapi di tulisan N-nya kalau teman-teman bisa perhatikan di sini seperti bergerak ya. Logonya saja bergerak, artinya memang dia tidak asal mendevelop websitenya, tapi benar-benar serius. Kemudian kalau kita lihat tampilan berikutnya juga, bahwa di sini ini bergerak semua nih. Ini bagus sekali, dan ini adalah sebuah karya yang mana nanti para artis atau kreator bisa menjual, dan kita sebagai penikmat seni bisa membeli karya-karya di sini dan menggunakan koin dari NFT. Di sini platformnya dia bisa menjual atau menampilkan visual art, ada audio, dan juga nanti ada apps-nya. Visual art di sini dia bilang kita bisa upload and sell your visual artwork as NFT with our simple drag and drop solution. Jadi di sini mereka mau menciptakan satu marketplace di mana memudahkan kita atau memudahkan teman-teman yang menjadi seorang seniman bisa menjual karyanya ke website ini, ke marketplace ini dengan sangat mudah, yaitu cuman drag and drop, cuman mengambil dan meletakkan. Dan juga di sini dia bilang our easy to use marketplace will operate with very low transaction fees. Artinya dia bilang bahwa teman-teman yang beroperasi atau yang melakukan jual di sini itu juga dikenakan fee yang sangat-sangat rendah. Artinya ini bisa menjadi solusi buat teman-teman yang mau menjual karyanya tapi karya ini takut dibajak atau takut diduplikasikan, takut digandakan. Maka dengan menjual di marketplace atau dengan teknologi blockchain seperti ini, semuanya itu hanya bisa terdeteksi karena ada kode-kode khusus yang artinya hanya kode-kode itulah yang benar-benar dianggap sebagai pemilik aslinya dan sangat susah sekali untuk dimanipulasi. Kemudian juga di sini dia bilang adalah audio ya. Audio. On our platform there will be a whole section dedicated to a musician and audio head. Jadi di sini dia juga menginformasikan atau memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi teman-teman yang juga sebagai seorang musisi yang mau menjual karyanya juga bisa melalui sini. Dan juga nanti dia akan membuat yang namanya apps. Di sini di smartphone nanti teman-teman bisa membuka NFT art hanya dari smartphone. Mungkin di App Store atau di Play Store dan akan diupdate. Kemudian kita lanjut lagi ke bawah mengenai tokenomics-nya. Kita bisa lihat bahwa di sini dia bilang tidak ada owner, no ownership ya. Artinya semua dia lempar ke market dan semua itu dia bilang di sini adalah hyper deflationary. Walaupun ya ini kita tahu bahwa NFT art ini memiliki supply yang cukup banyak ya, 100 kuadriliun, namun dia sudah banyak burn-nya. Walaupun burn-nya sudah 60% tetapi juga itu masih terbilang banyak menurut saya pribadi.
Di sini dia bilang bahwa deflationary artinya dia 10% transaksi, di mana 5%-nya itu langsung otomatis kita masukkan atau kita ikhlaskan untuk di burn, dan 5% gas back to holders, artinya nanti dibagikan lagi kepada kita, sehingga pasti teman-teman kalau yang punya koin-koin seperti ini pasti akan kaget. Mungkin kemarin kita beli cuma 1 miliar koin, tiba-tiba dalam waktu sebulan kok koinnya kita naik sendiri ya jadi 1,1 miliar. Nah, 100 jutanya itu adalah akibat dari kita mendapatkan cashback lagi. Jadi siapa yang jual beli atau yang bertransaksi, maka kita akan mendapatkan tambahan dari koin tersebut. Nah, semakin banyak transaksi artinya semakin banyak yang kita bisa dapatkan, dan juga akan semakin banyak yang bisa di burn. Jadi ini yang akan mungkin membuat pada satu titik tertentu atau pada tahun tertentu, ketika terlalu banyak transaksi, akhirnya supply-nya sendiri berkurang. Ketika supply berkurang, perusahaan punya project bagus, demand-nya naik, artinya koin ini atau harga koinnya bisa meledak atau bisa naik lebih tinggi lagi. Kemudian dia juga bilang di sini bisa jadi utility, bisa jadi passive income, bisa di sini juga dia bilang bahwa ada low transaction fees dan juga sudah diaudited, dan ini dia katakan aman ya, dia pakai take rate. Ini salah satu istilahnya perusahaan lah yang khusus mengaudit teknologi seperti ini. Selain ada Certic, mungkin ada Solidity, tapi dia menggunakan take rate. Nah, di sini sudah diinformasikan initial tokenomics-nya hanya 4% yang disiapkan untuk development and marketing fund. Semuanya 46% itu sudah dimasukin ke PancakeSwap, liquidity pool-nya 46%, cukup banyak sekali, dan dia sudah burn kurang lebih ada 50%, setengahnya. Jadi di sini circulating supply-nya cuma ada 33%, sisanya sudah di burn. Ini terakhir kemarin dia capai 400 holders, itu dia 400.000 holders, itu dia juga langsung burn sebanyak 400.000. Itu luar biasa sekali. Nanti kita lanjut lagi, kita melihat seperti apa, nanti kita akan coba cek white paper-nya. Tapi sebelum kita cek white paper-nya, maka kita lihat juga ini yang ditunggu-tunggu ya, termasuk saya pribadi, di mana dia sudah menyiapkan di sini. Ini bagus sekali, dia punya desainnya bagus, menurut saya perfect banget. Dan juga perhatikan di sini, ini selalu bergerak ya. Ini desainnya sungguh-sungguh. Kalau orang sudah niat buat websitenya seperti ini, itu berarti ada effort atau ada kemauan dia bisa mengembangkan lebih jauh lagi. Tapi kalau asal buat pakai mungkin pakai WordPress atau apapun itu kayaknya masih belum terlalu bagus. Tapi kalau sudah ada seperti ini, artinya kita bisa berharap lebih banyak ya ketimbang yang asal buat. Nah, sini dia punya ada 3 ya. Nanti ada Enter Art, ada Enter Audio, dan Enter X. Enter Art itu berbicara tentang digital art marketplace, di mana ada artis dan kreator di sana. Kemudian ada Enter Audio, seperti yang kita katakan juga, ini nanti ada label, musician, produser akan bisa menjual karyanya di sana. Dan nanti ada di Enter X, di situ adalah NFT finance ecosystem, di mana mereka akan sama-sama saling support, dan itu nanti akan di launching juga. Tapi yang paling kita tunggu-tunggu memang adalah Enter Art. Ini kalau kita klik, ini masih belum ya, masih belum. Dan itu dijanjikan adalah hari ini ya akan di launching. Jadi mungkin waktu Amerika akan di launching, kita tunggu saja. Dan juga di sini agenda ya for the upcoming month ya, ini kita bisa lihat bahwa sampai saat ini di bulan Mei dia masih di sini ya. Dia lagi berjanji akan beta launch itu di hari ini. Kalau bisa maka lanjutnya implementation feature, market campaign, partnership, kemudian Juni platform launch, artist onboarding, marketplace, dan app development. Dan Maret, April ini sudah berjalan semua. Dan dia paling sering sekali AMA ya. Ini sering sekali dan foundernya langsung live. Dan itu bisa kita katakan sebagai satu poin plus ya. Jadi dia bilang we are ready, are you? Ya, ini mereka sudah siap, bagaimana dengan kita? Nah, kita tinggal memilih apakah kita akan mau membeli atau tidak koin ini. Kita coba buka lagi white papernya biar meyakinkan kita kira-kira white papernya berbicara tentang apa. Nah, di sini dia bilang dulunya logonya seperti ini ya, tapi sekarang sudah karena branding logonya tulisan N. Di sini dia bilang we choose to design our utility token with a built-in 10% transaction fee on every transaction, 5% get burn, dan sisanya kita akan kembali lagi kepada kita. Ini sudah dijelaskan, tidak ada no pre-sale di sini, dan semuanya akan di lock di PancakeSwap. Di sini juga dia bilang upcoming platform
yaitu dia sekali lagi akan membuat apps di Android dan iOS, dan juga nanti ada di websitenya dia akan membuat marketplace. Ini sudah diinformasikan, supply-nya adalah 100 kuadriliun, dan di mana tadi dijelaskan sudah di burn beberapa, mungkin tinggal circulating supply-nya hanya 33%. Kemudian selanjutnya kita juga lihat di sini dia punya timeline-nya ya, seperti yang sudah kita lihat juga di roadmap-nya tadi, bahwa nanti di Mei dia akan launching betanya, kemudian di Juni akan launching platform, dan future-nya dia akan develop apps-nya. Nah, kalau itu berhasil semua atau bisa dijalankan atau diwujudkan, maka kita yakin bahwa project ini bisa dilirik oleh beberapa perusahaan besar, salah satunya mungkin Binance sendiri untuk bisa diakuisisi dan bisa masuk ke dalam Binance. Nah, itu harapan bersama. Kalau listing di Binance artinya perusahaan ini bisa dikatakan sudah layak dan atau sudah bagus ya secara fundamental. Kemudian setelah kita lihat white paper-nya, setelah kita lihat juga website-nya, maka kita coba lihat lagi bagaimana sih Twitter-nya. Ini kita klik Twitter-nya, di sini dia juga punya 80,4 ribu followers. Artinya ini cukup banyak dan ini bisa kita katakan sangat-sangat bagus ya. Dan dia juga sering update ya, sering update sekali. Ini di sini di-update ya. 2 jam lalu, 3 jam lalu dia bilang bahwa the smart contract for our NFT platform have passed an external code audit done by TechRate. Artinya dia punya platform yang nanti akan dia luncurkan itu sudah melalui audit oleh TechRate dan semuanya tidak ada yang error, tidak ditemukan error, dan juga sudah lulus uji. Nah, ini bisa dibaca di sini hasil dari audit TechRate-nya. Nah, TechRate sudah lampirkan di sini bagaimana semuanya checking status, semuanya pass, artinya lolos uji. Ini membuat kita lebih yakin kalau ada pihak ketiga yang mengaudit, ya eksternal yang mengaudit, maka bisa kita katakan ini bagus untuk perusahaannya. Kemudian juga di sini yang seperti saya katakan tadi bahwa dia punya apps ini sudah dia tampilkan ya. Ini kalau teman-teman bisa lihat, ini contoh beta yang akan di launch nanti. Ini ada salah satu artis ya, dia coba upload di website yang dimana nanti itu bisa kita lihat juga bersama. Nah, mereka ini bisa masuk duluan karena mereka mendaftar, ada di form khusus di websitenya untuk mencoba beta launch-nya. Nah, ini dia coba upload, dia mengisi title, kemudian description, dia masuk creator royalty, kemudian dia tinggal klik create, dia close, langsung muncul seperti ini. As simple as that. Aplikasinya sangat bagus dan ini kita harapkan memang dia bisa launching. Ini yang kita harapkan, dia bisa launching di hari ini. Kalau memang dia bisa launching hari ini, maka itu menjadi sebuah lompatan besar bagi dunia NFT. Kemudian ini CEO-nya ya, dia mengatakan juga mereka sudah submitted our syrup pool and LP farm proposal ke PancakeSwap ya. Ini mereka sudah kirim, jadi mungkin kita bisa staking nanti di PancakeSwap. Dan foundernya Sebastian ini selalu menampilkan di live AMA ya, selalu dia update juga, yang ini membuat kita semakin yakin dengan koin ini. Kemudian setelah kita melihat basic-basicnya, maka kita lanjut. Di sini juga dia punya Discord, teman-teman juga bisa bisa update di sini di Discord-nya di website. Nanti bisa klik Discord saja, nanti dia langsung arahkan ke sini. Karena Telegram-nya ini sudah ditutup ya, sudah tidak bisa di chat lagi, dia pindah semua ke Discord ya. Jadi kalau teman-teman yang mau ikuti informasinya, memang semuanya ada di Discord ini. Kemudian juga di sini kalau misalkan teman-teman klik PancakeSwap, maka nanti teman-teman bisa pilih di V2 atau teman-teman bisa pakai di V1 ya. Bisa pilih nanti copy kontraknya di Binance Smart Chain, bisa cari NFT Art BSC. Nah, kalau misalkan teman-teman beli di harga saat ini, kalau misalkan kita pakai rate USDT dengan dolar, dengan modal $10, teman-teman mendapatkan 1,3 M coin. Artinya kalau misalkan koin ini bisa ke Rp1, ya berarti teman-teman dapat untung atau dapat uang bisa 1,3 miliar hanya mengeluarkan modal $10. $10 itu kurang lebih ada 140 sampai 150 ribu.
Artinya hanya mengikhlaskan 150.000 ada potensi mendapatkan sebanyak ini. Tetapi sekali lagi bahwa ini kembali lagi kepada proyeknya. Apakah memang proyeknya bagus sehingga di masa yang akan datang harganya bisa diapresiasi. Dan juga perlu diingat bahwa yang bisa mempengaruhi signifikan kenaikan itu memang dari likuiditas atau dari supply-nya. Kalau supply-nya semakin sedikit, artinya mudah sekali harga itu bisa terbang. Rp1 pasti bisa sampai. Tapi kalau masih banyak, maka itu menjadi sebuah catatan yang menarik atau masih bisa kita bilang itu sebagai sebuah hambatan. Kemudian kalau kita buka ke Binance Smart Chain, teman-teman kalau mau cari kontraknya bisa cek di sini. Ini tinggal di copy saja, terus belinya di PancakeSwap. Teman-teman bisa nonton di Crypto Series part keempat. Di situ adalah cara membelinya. Tinggal ganti di sini kontraknya dengan NFT art. Karena contoh itu kan pakai Save Icarus. Nah, teman-teman tinggal ganti dengan NFT art. Di sini yang menjadi mengagumkan juga adalah holdersnya. Holdersnya 407.000. Ini banyak sekali holdersnya. Dan di sini juga sudah bisa kita lihat bahwa dia setelah mengirimkan kurang lebih ada 67,2% ke address mati ya. Ini bisa kita katakan tidak ada pemilik, artinya di burn. Sudah jelas sekali dengan NFT Art Finance Deployer itu untuk marketing dan fund itu dia 5%. Dia bilang kemarin adalah 4% alokasi. Mungkin dia menambah 1%, dia beli lagi di market. Dia menganggap bahwa ini bagus, jadi dia borong lagi. Ini bisa juga terjadi. Jadi dengan holder sebanyak ini, maka tingkat keyakinan dalam hal koin micin mungkin dia jauh lebih baik ketimbang koin-koin micin yang pernah kita bahas di series pertama, yaitu token sniffer lah, di koin Han lah. Itu mungkin masih punya holders masih 5.000, masih 1.000, itu apalagi mungkin masih 1. Nah, itu sangat-sangat rawan. Tapi kalau holdersnya sudah di atas 100.000, itu udah bener-bener developernya mungkin lebih niat. Mungkin kaburnya itu mungkin sedikit ya, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga bisa kabur, tapi tingkat kemungkinannya itu jauh lebih kecil ketimbang yang mungkin masih baru. Dan ini masih menjadi catatan yang menarik. Jadi mumpung harganya $10 masih dapat 1,3 M, ya teman-teman bisa pertimbangkan. Tapi ini sekali lagi bukan ajakan untuk membeli, tapi hanya bisa dipertimbangkan. Kalau misalkan teman-teman mau istilahnya saya ikhlaskan $10, atau kalau terlalu banyak $5 lah, itu dapat kurang lebih ada 600 juta atau 700 juta. Nah, itu teman-teman bisa simpan. Kalau toh hilang, itu $55 paling 60-70 ribu. Kalau teman-teman merasa itu tidak terlalu banyak, ya bisa. Tapi kalau masih terlalu banyak, ya tinggal diatur. Sampai ke level di mana teman-teman merasa bahwa, oke, di level ini kalau ternyata hilang, ya wes, aman. Saya tidak terlalu banyak kepikiran. Sekali lagi, memang tetap pakai uang dingin. Jadi ini memang menjadi menarik. Dan terakhir, kita akan lihat chartnya seperti apa. Ini kita buka di Pocoin Apps, kita ketik NFT Art, dan dia dalam tren 5 menitan itu sudah mengalami kenaikan yang luar biasa, ya, dimana kalau kita tarik lagi lebih panjang dalam 4 jaman, maka dia berbentuk seperti ini. Artinya memang dia masih berada di bawah, belum terlalu naik. Ini mungkin ketika apps-nya benar di launch, mungkin dia akan terbang. Kita tidak tahu. Tapi kalau kita perhatikan secara 4 jaman, maka memang dia sedang berada di resisten, sedang berusaha untuk menembus. Kalau bisa menembus, maka next target adalah minimal ke sini, kurang lebih di 12.593. Kalau bisa lagi, maka dia akan menuju ke kurang lebih di 18 sampai 19 ribuan. Nah, ini teman-teman bisa manfaatkan karena jujur sekali lagi review ini juga mungkin bisa dikatakan tidak objektif karena kebetulan saya juga punya koin ini. Jadi mungkin tidak objektif, pasti mungkin teman-teman berpikir bahwa oke, karena saya punya jadi saya membahas yang positifnya saja. Jadi tidak ada negatif, tapi ini saya cuman sekali lagi hanya mereview. Mau ikut atau tidak semua kembali kepada teman-teman. Segala keputusan finansial teman-teman itu kembali lagi, karena keuntungan dan kerugian itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing. Ketika rugi ya tanggung sendiri, ketika untung ya makan sendiri. Jadi tidak perlu teman-teman terlalu pusing. Kalau memang dirasa bagus, kalau memang dirasa bahwa oke, ini project yang bagus, ya sudah tinggal pencet, tinggal buka PancakeSwap dan buy. Tapi kalau rasanya tidak bagus, ya sudah skip ke koin yang lainnya. Tapi ini saya perlu bahas karena saya merasa bahwa ini koin yang cukup layak dipertimbangkan di dunia NFT. Di mana mungkin Binance sendiri akan launching marketplace-nya di tanggal 24 Juni dan itu bisa menjadi satu gebrakan baru untuk
eh, industri-industri yang bergerak di industri yang sama. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Teman-teman kembali riset lagi, mungkin cari kelemahannya atau cari lagi kelebihannya, sehingga teman-teman bisa yakin apakah koin ini layak untuk dipertimbangkan beli atau tidak. Oke, sekian dulu Crypto Series part yang kelima. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat. Dan sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.